File ini tadi saya sudah minta tim pengajar untuk diupload di Course ya, atau sudah belum? Nanti bisa dicek ya. Jadi terkait dengan topik etika dan hukum teknologi komunikasi. Mata kuliah kita itu terkait dengan teknologi komunikasi penyuluhan ya. Tentu ini sangat penting bagaimana kita perlu paham etika dan hukum yang atau regulasi terkait dengan teknologi komunikasi. Nah, ada satu resume saya cuplik dari salah satu jurnal ini membahas tentang model gambaran objek etika dalam komunikasi. Kan paling tidak ada dua ya penyampai komunikator ya, lalu penerima. Nah, mulai dari pesan atau media saluran ya, kontennya ya, ini pesan bisa berupa tulisan atau lisan ya. Dan itu bisa memang diisi atau terkait dengan apa itu? Niatnya itu, niatnya. Apakah berniat baik ataukah sebaliknya berniat buruk dengan pesan yang disampaikan, baik lisan maupun tulisan ya. Ini tentu akan sampai atau diterima pada penerima komunikan ya. Dengan dua macam juga nih, diterima baik atau memang kalau dia pahami nanti sikapi secara respon buruk ya. Dan secara amalan ya, kalau kita orang beragama, ini nanti nilainya, statusnya bisa sebagai amal baik atau amal buruk. Ini memang salah satu jurnal yang membahas ini dikaitkan dengan pesan religi ya. Jadi ada nilai-nilai berkaitan dengan status semua atau apa saja yang disampaikan pesannya, baik tulisan, lisan ataupun mungkin berupa non-verbal ya, berupa yang penting tersampaikan kepada sasaran, itu bisa nilai juga ini, apakah statusnya amal baik atau buruk. Nah, kalau adik-adik pernah lihat nggak contoh-contoh mungkin perilaku ataupun penyampaian orang berkomunikasi atau antar pihak ya, yang tentu bisa kita nilai apakah itu suatu kebaikan atau kejahatan ya. Termasuk mungkin nanti kalau ada waktu saya sisipkan contoh trik-trik orang yang berbuat jahat ya. Nah, itu sekedar untuk supaya kita hati-hati ya, waspada. Nah, berkaitan topik hari ini ya, etika dan hukum teknologi komunikasi, kita review ulang ini. Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia dengan bekal pengetahuan melalui potensi akal manusia yang sangat kreatif ya. Dengan perkembangan di mana manusia bisa belajar dari pengalaman manusia yang telah dilakukan sebelumnya, manusia bisa berkreasi. Ya. Berkaitan dengan HP saja, berinovasi terus kan, ya. Manusia berkreasi untuk menghasilkan yang lebih efektif, size-nya lebih besar, kemampuannya lebih bagus, ya. Lebih maksimal. Teknologi informasi komunikasi adalah suatu teknologi abad kini ya, yang dikembangkan dari berbagai ilmu dasar, ya. Meliputi atau berkaitan dengan matematika, fisika, dan ilmu lainnya, sehingga mampu menghasilkan variasi ya terkait dengan mesin kecerdasan, komputer, ya, rekayasa perangkat lunak, dan termasuk juga internet. Dan segala aplikasi yang saat ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan ya, terkait dengan pertanian atau perkebunan, kehutanan, ataupun bidang lainnya. Itu sudah banyak memanfaatkan teknologi informasi komunikasi pada bidang-bidang tersebut. Nah, potensi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi ini memang sangat luas ini ya. Bidang-bidang pemanfaat ini ya, pendidikan, kesehatan, bisnis, perdagangan, hukum, pemasaran, sampai pada hiburan ya. Semua bidang memanfaatkan ya, potensi teknologi informasi ini. Saya kira ini bisa dipahami ya. Dalam organisasi modern
dan bahasan ekonomi yang luas ya. Informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan telah berubah serta dianggap sebagai sumber daya habis pakai ya. Namun tentu ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya ya, terutama terkait dengan bagaimana kebijakan pengelolaan SDM atau sumber daya lainnya ya, yang terkait dengan pengelolaan organisasi atau lembaga. Kalau kita pandang lebih luas lagi teknologi komunikasi ya, dan implementasinya juga untuk penyuluhan, dirasakan memang sudah banyak terupdate canggih ya. Tapi kalau kita cermati ini bagikan pisau bermata dua nih. Satu sisi teknologi komunikasi bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Tapi ada juga hal-hal yang lain ya ketika digunakan dengan tidak bagus ya. Bisa berstatus atau nilai tadi kejahatan, aktivitas yang tidak bagus. Memang sarana yang dengan pemanfaatan ini bisa efektif ya untuk berbagai bidang, tetapi tadi bisa kita lihat di YouTube tadi ya, ternyata bisa menimbulkan kejahatan berbasis media atau komputer ya, cybercrime ya. Dan oleh karena itu materi bagaimana memahami etika hukum terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi ini menjadi penting ya, perlu diketahui. Apalagi ada ini semester ini juga mendapatkan 3 mata kuliah ya, TIK untuk pemberdayaan, kemudian sosio ekosistem digital, kemudian di teknologi komunikasi. Ya. Mudah-mudahan bisa saling mengisi. Ya. Nah, permasalahan etika terkait dengan teknologi komunikasi paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, masalah privasi. Ya. Tuntutan seseorang untuk tidak dicampuri oleh orang lain, oleh pihak lain. Ya. Tidak diganggu, ya. Tidak selalu diawasi ya, oleh orang lain, bahkan negara. Ya. Ini perlu perhatikan. Ya. Satu masalah yang meskipun tiap orang nanti berbeda-beda tingkat apakah privasi menjadi masalah bagi dirinya atau tidak. Tiap orang barangkali bisa berbeda. Ya. Ada orang yang tidak terlalu urusan, ada yang sangat perhatian terkait privasi ini. Bahkan kalau saya kasih contoh ya, ada cerita teman saya dulu itu sudah istilahnya bertemanan sudah cukup lama. Gara-gara mengambil dompetnya tidak izin, temannya yang teman dekat tadi akhirnya menjadi tidak bertemanan lagi, ya. Karena merasa yang satu pihak itu privasinya terganggu, ya. Mengambil dompet ataupun sesuatu yang menurut dia harus tidak boleh sembarang orang membuka atau mengambil. Ya. Itu tiap orang bisa berbeda. Atau ada orang yang terbiasa tertib, disiplin ya, menata segala perabotan atau koleksi di rumah, mungkin buku atau apa saja yang dia urus, dia kelola ya. Kemudian ketika ada orang lain yang mengacak-acak atau mengganggu, nah itu merasa privasinya terganggu, bisa marah ataupun melawan atau tidak terima ya. Tetapi sekali lagi ini tiap orang berbeda-beda ya. Nah, bagaimana ketika kita harus paham berinteraksi sebenarnya ini menjadi satu hal juga. Artinya ketika orang mungkin terbiasa mandiri atau individual ya, tidak pernah berinteraksi, di mana kita harus pahami tiap orang punya sikap atau perilaku berbeda-beda. Semakin orang mengenali banyak tipologi, itu barangkali akan semakin memahami bahwa kita harus bisa menerima atau memahami kondisi atau sikap orang lain kepada kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, permasalahan terkait dengan kepemilikan intelektual. Nah, apalagi dengan era digital sekarang ya, mulai dari karya misalnya yang memang komersial dijual belikan maupun yang karya mungkin semula tidak orientasi untuk komersial ya. Dan saat ini ya, sebelum era digital saja ya, era digital itu karya-karya tercetak buku ataupun karangan ya, itu sudah banyak istilahnya kalau sekarang dijiplak ya. Nah, kalau tulisan ataupun karya ilmiah sekarang bisa dicek dengan uji atau tes kemiripan dengan Turnitin atau software lain ya.
Tapi ketika sudah menjadi barang ataupun produk komersial itu lebih bermasalah kalau memang sampai terganggu ataupun dilanggar kepemilikan intelektualnya. Sehingga memang ada upaya mengusulkan menjadi paten ya, hak cipta supaya diakui oleh, bahkan bisa dapat royalti ya, dapat apa namanya, bayaran sebagai kompensasi dari karya atau intelektual produknya yang dihargai. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahan pemberhentian kerja. Utamanya nih dengan adanya teknologi, penggantian kinerja manusia dengan teknologi informasi untuk tujuan efisiensi. Ataupun tadi contoh di link YouTube tadi ya, untuk apa namanya, ya selain efisiensi supaya tidak dikorupsi ya. Jadi contoh yang sangat mudah dilihat ketika kita ya atau adik-adik melewati menggunakan kendaraan transportasi lewat jalan tol ya. Dulu kan masih dilayani oleh manusia, oleh individu ya, secara apa non elektronik. Sekarang dengan e-tol ya. Itu konsekuensinya berarti tenaga kerja dikurangi yang bekerja di pintu tol tuh ya. Kemudian juga penumpang ataupun pengguna jalan harus bersiap-siap ini ya, berkaitan dengan penyesuaian teknologi yang digunakan. Yang keempat terkait dengan masalah keamanan ya. Adanya peluang di mana kita tadi lihat di link YouTube tadi, Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia ya, 1.200 lebih kasus ya. Dan ternyata salah satu sisi memang untuk permasalahan mengatasi keamanan cybercrime ini tidak saja masalah teknologi ya. Bagaimana security ataupun keamanan juga harus belajar trik-trik atau teknologinya, bagaimana aturannya ya, itu harus disiapkan. Yang berikutnya permasalahan akurasi, ketepatan. Ketika belum ada standarisasi yang tepat, apalagi mengikuti progres ini ya, kreativitas teknologi yang semakin berkembang ini harus ada apa namanya standarisasi dan monitoring atau supervisi yang relevan dengan perkembangan. Ya. Dan yang keenam tidak kalah penting ini berkaitan kesehatan. Ya. Jadi orang-orang yang terbiasa mungkin karena menekuni bidang teknologi tertentu menjadi kurang gerak, kerja di ruangan tertutup ber-AC, sehingga kalau tidak diimbangi ini menjadi masalah juga. Juga belum masalah apa namanya efek daripada penggunaan alat-alat yang digunakan, ya. Baik dampak sinar maupun yang lainnya. Ini beberapa masalah, nanti boleh didiskusikan kalau ada yang kurang jelas. Nah, contoh kasus kejahatan teknologi komunikasi, kalau kita lihat ya, pada tahun 1966, kasus kejahatan komputer pertama di Amerika Serikat nih. Menjadi berita apa yang tersampaikan ke berbagai penjuru ya, ketika seorang programmer sebuah bank mengubah satu program komputer sehingga program tersebut tidak menandai rekeningnya, ya. Tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang ditariknya. Jadi bisa sampai apa namanya terkuras itu untuk kepentingan untuk dirinya. Dia dapat terus menulis cek meskipun tidak ada uang di dalam rekeningnya. Dan sekarang kasus-kasus Indonesia beberapa waktu terakhir juga seperti itu ya. Suatu rekening personal individu maupun bank bahkan ya itu diambil tanpa apa namanya tanpa izin ya dengan cara tidak benar ya. Itu ternyata bisa terjadi, banyak terjadi khususnya di Indonesia tahun 2004 ya, April ya 17 tanggalnya. Dhani Firmansyah, konsultan teknologi informasi PT Dana Reksa, berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum ya, KPU ya. Dan mengubah nama-nama partai dalamnya menjadi nama-nama yang dia mungkin apa namanya ingin coba-coba ya, Partai Kolor Hijau, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu ya, itu bisa ditembus ya. Dia menggunakan teknik SQL injection untuk menjebol situs KPU, kemudian tertangkap dari beberapa hari berikutnya, 5 hari berikutnya. Ya.
Itu satu contoh bagaimana kreativitas manusia menghadapi memang digitalisasi. Ya. Belum lama juga, kalau tidak salah, pemuda dari Surabaya ya bisa menjebol link, kalau nggak salah Amerika ya, Pentagon atau apa itu ya, tapi teridentifikasi. Ya. Berikutnya, apa motif kejahatan ya terkait dengan teknologi komunikasi? Ini ada dua. Yang pertama, motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa atau mempermainkan atau mengimplementasikan bidang teknologi yang dikuasainya. Jadi motif intelektual. Yang kedua ini disatukan ini ya, ada motif ekonomi, motif politik, dan kriminal. Di mana seseorang melakukan kejahatan yang dilakukan terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik bagi pihak lain. Ya. Jadi kalau yang motif intelektual domain pada kepuasan pribadi seseorang. Ya. Wah, saya sudah bisa nih, sudah bisa membuat orang lain keder ataupun rusak datanya. Ya. Tapi kalau di sini ada sisi itu tadi, ekonomi, politik, ya, mengganggu KPU atau kriminal, ya, kejahatan. Cukup jelas sampai sini ya. Kita lanjut. Yang berikutnya, perlu ada etika dan hukum dalam teknologi komunikasi, terutama apabila kita kaitkan dengan adanya bahwa dalam kehidupan manusia perlu diatur ya, ada regulasi, ada aturan. Jadi undang-undang mengenai teknologi komunikasi telah diterapkan di banyak negara dalam rangka mengatasi kekhawatiran seperti kejahatan komputer, hak mendapatkan akses data, ya, hak privasi, ya, privacy, dan paten piranti lunak. Ya. Kemudian kita cermati juga ya bahwa etika dan hukum dalam teknologi komunikasi sangat penting diterapkan karena masyarakat memiliki persepsi dan bisa jadi sampai takut ya, takut tertentu yang terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi. Khawatir mungkin uangnya hilang atau datanya tersadap oleh pihak lain, ataupun nanti masa berikutnya dengan aplikasi yang digunakan akan merasa terganggu. Nah, bagaimana agar kasus-kasus kejahatan teknologi komunikasi tidak terulang kembali? Ini perlu perhatian banyak pihak. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin sebelum dilanjutkan. Masih jelas ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Pengertian etika dan hukum. Kalau kita cermati dari sisi bahasa, bahasa Yunani, etika berasal dari kata ethos ya, ethos, atau dari bahasa Arab akhlak yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu atau bertingkah laku. Etika dalam teknologi informasi terkait dengan aspek moral dan hukum. Ya. Nah, sementara menurut Kant ya, moral adalah pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia ya, sebagai individu ditinjau dari segi baik buruknya, dipandang dari hubungannya atau interaksinya yang mengarah nanti pada tujuan akhir kehidupan masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Itu etika ya dan moral. Nah, ethics atau etika adalah sekumpulan kepercayaan, ya, standar atau teladan ya, yang mengarahkan dan merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Jadi sudah mendarah daging diimplementasikan dalam bentuk hal-hal yang dilakukan keseharian. Ya. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilakunya. Ya.
Nah, di dalam hal ini komunitas dapat berarti rukun tetangga, bisa suatu kelurahan atau kota, negara, ya, atau suatu profesi. Etika profesi dirinci dan dipertegas dalam satu rangkaian aturan yang biasanya disebut dengan kode etik. Ada kode etik wartawan, kode etik dokter, atau kode etik profesi tertentu lainnya. Ada pendapat ya, menurut Hari Gunarto, bahwa dasar filosofi etika yang akan dituangkan dalam hukum teknologi informasi sering dinyatakan dalam 4 macam nilai kemanusiaan universal, yaitu hak untuk tidak diganggu, ini salah ketik ya, kelebihan N, hak solitude ya, kemudian hak anonymity, hak untuk tidak dikenal. Jadi itu masuk di filosofi etika, terutama terkait dengan IT. Ya. Kemudian hak untuk tidak dimonitor, ya. Dan hak untuk dapat mempertahankan informasi individu sehingga terjaga kerahasiaannya. Ya. Jadi ada 4 macam ini. Ya. Hak tidak diganggu, hak untuk tidak dikenali, ya. Tidak dimonitor, tidak diawasi, kemudian hak mempertahankan informasi individu sehingga terjaga, tidak disadap ataupun tidak diambil orang lain atau pihak lain. Nah, banyak kan kasus terjadi ketika kita terlalu open, terlalu terbuka dengan data di perangkat kita atau HP kita mungkin ya, kemudian di-share, nah itu bisa oleh pihak lain yang ada maksud tertentu tidak bagus bisa dimanfaatkan, bisa diambil ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari pengertian hukum, ya, adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Hukum merupakan aturan formal tentang perilaku, wewenang, atau kekuasaan pemerintahan yang menentukan subjek atau kewarganegaraan. Nah, ini bisa level makro, meso, ataupun mikro ya, di level tertentu ketika mungkin di suatu RT atau suatu komplek memberikan aturan atau hukum ya, tata krama, aturan main supaya menjadi pedoman bagi lingkungannya, lingkungan di mana aturan itu akan diberlakukan. Itu bisa terjadi. Nah, berkembangnya teknologi informasi, maka berkembang pula istilah hukum IT, ya, meliputi antara lain peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan tentang berbagai hal yang terkait ya. Ada berkaitan komputer, e-commerce law, ya, IT law, ya, online, berkaitan online, kemudian teknologi informasi dan komputer itu juga ada aturannya, ya. Kemudian bagaimana internet, ya. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan implementasi atau pemanfaatan IT. Nah, dalam lingkup kebijakan atau kewenangan di pemerintah Indonesia, ini pun kemudian diadopsi dan diterjemahkan dengan berbagai istilahnya. Hukum telematika, ada telekomunikasi, media, dan informatika. Kita lanjutkan. Ya. Jika kita cermati bagaimana teknologi komunikasi diatur ya, baik di kita maupun di luar negeri, ya. Bisa kita lihat di sini. Beberapa negara yang telah berhasil secara konkret membuat aturan untuk mengatasi tindakan yang dianggap melanggar etika ke dalam bentuk undang-undang atau hukum teknologi, antara lain ini di Kanada ya, dengan undang-undang bidang telekomunikasi, broadcasting, atau komunikasi radio, dan aturan-aturan terkait kriminalitas di bidang itu. Ya. Kemudian di Amerika Serikat juga ada undang-undang ya, bagaimana kebebasan seperti apa berkaitan dengan melakukan kegiatan yang terkait dengan penyebaran informasi, lalu privacy ya, lindungan untuk privasi seseorang, kemudian pengamanan terkait dengan komputer, elektronika ya, atau pemanfaatan IT, dan berbagai hal lain ya yang berkaitan itu diatur di Amerika.
Sementara kalau kita lihat di Indonesia, ternyata juga sudah menggagas berbagai kerangka etika dan hukum IT ya, yang dilakukan utamanya melibatkan para pakar hukum. Ya. Misalnya ada grup ini, mailing list Telematika, e-group ya, Master Telecommerce ya, Doi Tropika, Warta e-commerce dan sebagainya. Juga dari segi regulasi sudah banyak diupayakan oleh pihak berwenang untuk mengatur, termasuk kementeriannya ada. Itu hampir datang, Pak Elang. Suruhannya kali. Baik, adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan ya. Nah, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ITE ya, mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik terkait dengan transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Nah, pada awalnya dinamakan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi, RUU PTI ya, dan RUU Transaksi Elektronik. Pada tahun 2008, tepatnya 20 Maret, RUU ITE ini menjadi UU ITE nomor 18, nomor 11 ya. Dasar dari undang-undangnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar RI ya tahun 45. Ini bisa dicek nanti oleh adik-adiknya. Undang-undang tersebut tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila, tapi juga mengupas berbagai hal secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Semua melingkup 13 bab dan 54 pasal. Nanti boleh di-download ya, coba. Undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik. Saya kira memang kita perlu mencermati untuk antisipasi supaya tidak terkait dengan pelanggaran yang memang diatur dalam regulasi tersebut. Kita lihat di sini pada awal atau deskripsi pendahuluannya ya, bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Juga disadari bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, ya, merata, dan dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Butir berikutnya, bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Ini awalan di regulasi Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Butir berikutnya ya, kita cermati di sini bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Berikutnya, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat kita. Nah, barangkali sebelum kita lanjut, saya mau selingi hal lain dulu ya, nanti kita lanjutkan nih. Oke. Ada pertanyaan enggak sebelum lanjut ini sampai materi tadi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini saya mau share salah satu video ya.
Nah, coba perhatikan baik mungkin perilaku dalam bentuk gerakan ataupun yang lainnya ya. Mungkin pernah lihat video ini. 没注意啊，下回注意啊！来，站起啊！好美女，现在怎么走？哦，这个。零钱，给你整个找吧。哎，这烟多少钱？啊，20。哦，20的。哦，零钱找着，你把那100的给我，我给你赢了。看着啊。你这下子怎么有毛病吧？我好不容易没抢钱，这是谁干的？这是我干的。哎，钱。 希望看到这视频的网友动动手指转发出去，让 Oke, 更多。 sampai situ ya. Bisa mengikuti ya. Yang tayangan yang saya putar tadi, Fatimah bisa melihat tadi? Bisa, Pak. Nah, tentang apa itu? Yang terakhir tadi? Yang terakhir. Ya, tayangan tadi tentang apa? Oh, itu ini, Pak. Maling ya, Pak ya? Maling. Maling. Copet ya, kalau kita ya. Nggak, copet ya, benar, Pak. Pernah dicopet nggak, Fatimah? Belum? Nggak pernah, Pak. Nazulam Zalik. Jangan belum itu, Pak. Nggak pernah. Iya, iya. Jadi jangan sampai ya. Jadi maksudnya itu sebagai antisipasi lah. Ketika di ATM, ketika naik motor ya, itu ternyata saya orang nakal atau mungkin di angkot ya. Mungkin teman-teman adik-adik yang pernah mudah-mudahan jangan sampai ya, jangan sampai kena copet lah. Itu mereka punya trik yang biasanya tidak sendiri ya. Kalau naik angkot apa namanya sendirian lalu ada dipepet, nanti biasanya mereka akan itulah apa namanya harus waspada ya. Mungkin surat-surat terutama atau dompet, uang ya, tas ya, jangan sampai teledor atau kita lengah ya. Kadang-kadang ajak ngobrol atau gerakan-gerakan tertentu. Seperti dicontohkan tadi tuh. Kira-kira di mana tadi tuh yang video tadi terjadinya? Kalau lihat tulisannya? Di Cina, Pak. Oh iya, iya. Oke. Ya. Jadi utamanya di tempat-tempat keramaian di mana orang mungkin apa namanya kurang waspada itu bisa terjadi. Ya. Ada komentar dari Fatimah berkaitan itu untuk waspadaan atau lain-lain? Ya mungkin kita harus hati-hati kali ya, Pak. Apalagi kayaknya kalau di Indonesia ada ini juga nggak sih, Pak, hipnotis gitu, Pak. Hipnotis, oke. Ya. Atau orang memang ingin mengelabui, ya? Iya betul, Pak. Oke, ya. Baik, saya coba minta komen siapa yang lain nih. Ada nggak yang mau kasih pendapat berkaitan video terakhir yang kita saksikan? Alia, ada nggak Alia? Alia Nur Sahira. Iya, ada Bapak. Nah, ada komentar berkaitan video tadi?
Iya Pak, mungkin sama sih sama tadi Fatima, kita harus lebih ibaratnya lebih aware dan lebih hati-hati ya Pak sama sekitar, karena kita nggak pernah tahu sih Pak, kejahatan di sekitar kita tuh bisa aja Ya. terjadi menimpa kita dimanapun dan kapanpun. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Ada yang mau coba kasih komentar lagi atau tanggapan? Nah, kalau tidak, saya mau tayangan satu lagi ya. Tapi mohon komentarnya apakah ini terkait dengan etika, hukum, teknologi komunikasi atau tidak, atau dalam komunikasi secara umum ya. Saya coba, tapi siapkan dulu nih. Saya cek dulu filenya. Ini ya, udah terlihat belum ya? Kau turun. Nah, aku dari mobil, Be. Iya, ini Udah kelihatan? Iya. Udah ya? Suara, ada suara. Enggak, memang buntung ketua basi. Buntung. Iya. Woi. Ngapa kakimu? Hah? Kakimu ngapa? Hah? Kakimu tuh kemana, woi? Kakimu sebelah lagi kemana? Yang ketemu aku kemarin. Kakimu mana? Tidak, kakimu mana? Nak dipatahkan nian. Jangan. Bukan campur situ. Buka kakimu itu. Buka kakimu. Jauh, aku patahkan kakimu. Ya udah buka kakimu itu kau mikir. Kerja kau. Buka kaki. Buka kakimu tuh. Buka kakimu patahkan nian kakimu ya. Buka kakimu. Tegak kau. Kau banyak Sini kau. buka kakimu tuh. Kau banyak kau pikir. Kau buka. Udah buka kakimu. Kau patahkan nian. Patahkan juga. Kau lucu kau. Patahkan nanti kakimu tuh, kau tengok. Patahkan kakimu ya. Ku patahkan kakimu. Oh, cobalah kau. Ku patahkan kakimu kalau ada kakimu ku patahkan. Ada tak kakimu? Ada. Ya udah. Kau berapa orang kau kicu hari ini? Berapa orang? Berapa masuk kau kicu hari ini? Kakimu kalau keras. Ya buka. Bau kicu aja kau ini. Buka kakimu. Sehat-sehat. Berakal-rakal dia. Aduh kaki ya. Aduh. Ada putih dah. Ya. Ya udah buka kakimu. Buka kakimu. Banyak celana. Buka kakimu loh. Ku patahkan kalau apa ya? Itu orang baik. Kan. Apa yang celanamu? Belakang sini. Buat. Aku patahkan dulu kaki kau. Buat. Tangan kau. Gitu alih-alih nih kau. Kau berdiri dulu. Berdiri. Berdiri, Tuan. Foto gigi. Oke, ya. Bisa dilihat ya, adik-adik ya. Bisa ngelihat nggak? Bisa, Pak. Oke, ada Yota ini. Mana Yota tadi? Saya mau tanyakan ini, apakah itu bukan pada teknologinya ya? Etika, hukum, komunikasi ada kaitan nggak? Ada sih, Pak. Tapi Nah, coba, boleh dikasih penjelasannya. lebih kepada etika kali ya, Pak ya? Di mana itunya? Apa namanya? Titik kaitannya? Karena kan di situ
ibaratnya dia tuh menipu banyak orang gitu loh, Pak. Ya, menipunya berupa apa itu? Iya, apa namanya? Mengelabui ya? Ya, mengelabui. Jadi orang-orang seolah-olah kasihan sama dia, tapi dia punya cara yang licik gitu, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Kayak gitu sih, Pak. Mungkin. Oke, ya, baik. Terima kasih, Yota. Ada yang mau coba kasih komentar? Apa namanya? Memberikan ilustrasi atau penjelasan yang terkait dengan itu? Nah, mana yang laki-laki? Ada lagi nggak? Laki-laki siapa Ya, ini? Pak, boleh Pak saya. Siapa? Nabil? Nabil, Pak. Oh, ya silakan, Nabil. Iya Pak, jadi kejadian itu tuh juga sering banget terjadi bahwa akhirnya banyak orang yang memanfaatkan kayak pura-pura cacat, terus ada lagi juga yang kayak pura-pura pakai tongkat gitu, padahal nggak kenapa-napa. Dan Ya, ya. kasus kayak gitu pun kayak banyak banget kayak pengemis yang sampai jadi itu loh Pak, yang daerah pengemis tapi padahal dia punya rumah di Ya, mampu ya. daerah lain. Ya. Punya rumah di daerah lain dan rumahnya lebih besar bahkan lebih bagus gitu, dan memang itu tuh terkenal jadi desa miskin gitu, desa pengemis, padahal orangnya di tempat asalnya ini apa punya mobil, Punya televisi ya, bagus-bagus ya. Di Bogor dulu pernah ada juga tuh komplek apa namanya hunian yang profesinya mengemis, tapi sebenarnya orang ya artinya di rumah tangganya itu mampu. Ya. Jadi mengemis sebagai profesi mencari nafkah ya. Oke, ya. Baik, Nabil. Satu lagi kalau ada yang mau kasih komentar. Oke, setuju ya. Itu terutama bukan pada teknologinya, tapi etika hukum dalam kaitan berkomunikasi. Jadi mengecoh atau mengelabui ya, yang memang sebenarnya tidak boleh. Bisa apa? Kalau dalam ya tadi mungkin tidak di daerah tertentu itu, kayaknya di Sumatera itu ya. Itu kasihan orang yang dikelabui ya. Jadi dia mencari nafkah dengan cara yang apa kurang bagus lah. Ya. Kita lanjut dulu ya. Lanjut materi. Nah, tadi sampai mana nih? Sampai sini nih. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, menurut O'Brien ada beberapa prinsip nih etika untuk membantu bagaimana kita mengevaluasi potensi bahaya atau resiko penggunaan teknologi. Ya. Pertama, proporsional. Bagaimana atau seberapa jauh manfaat yang dicapai melalui teknologi informasi, ya ini tentu harapannya lebih besar dari bahaya atau risiko yang dihadapi. Proporsional. Itu prinsip pertama. Yang kedua, persetujuan berdasarkan informasi, di mana pengguna teknologi komunikasi harus memahami risikonya. Jadi kalau kita misalnya mungkin menggunakan software platform ya, tentu memang bagus kalau pendesain atau yang membuat atau yang menjadi pengelolanya memahami risiko-risiko atau aturan main supaya seperangkat ataupun teknologi itu bisa optimal digunakan dengan cermat, dengan baik ya. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, prinsip keadilan. Bagaimana manfaat dan beban harus didistribusi ini secara adil ya. Risiko terutama terkait dengan pengelolaan yang melibatkan banyak pihak ya, ada pengelola, ada pengguna, mungkin perorangan maupun secara kelompok atau secara luas. Itu harus apa namanya? Mengusung prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip terkait dengan bagaimana meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi. Teknologi komunikasi harus diimplementasikan sedemikian rupa untuk menghindari risiko yang tidak perlu terjadi atau tidak perlu ada. Itu diantara prinsip menurut O'Brien yang berkaitan dengan etika atau dalam kaitan mengevaluasi potensi bahaya atau risiko penggunaan teknologi informasi. Lanjut ya. Nah, sebagai contoh ini, secara
ringkas ini etika berinternet misalnya. Hal-hal yang sebaiknya dihindari dalam berkomunikasi internet misalnya nih. Kita kan mungkin sering pakai ya, menggunakan untuk mengirim email ke teman, mungkin ke asisten, ke dosen, atau ke keluarga. Nah, itu ada netiquette atau network etiquette. Ya. Pemakaian, misalnya beberapa yang harus dihindari nih, pemakaian akronim yang berlebihan sewaktu menulis email atau berdiskusi. Nah, misalnya, by the way, in my humble opinion, for what it worth, ya, for your information, ya. Ini sering digunakan, TFM. Ya. Yang berikutnya, jangan menulis ulang semua isi email atau diskusi yang akan kita balas. Tulis hanya bagian yang memang tidak diberi tanggapan, supaya orang tidak terkecoh atau terlalu repot memberikan tanggapan. Ya. Jangan menulis email atau diskusi dengan huruf besar semua, karena selain akan lebih sukar dibaca, juga memberikan kesan marah. Atau mungkin ditulis warna merah, ya, pakai tanda seru lagi ya. Nah, gunakan pemakaian huruf yang semestinya. Berikutnya, jangan menulis email lebih dari 70 karakter dalam satu baris. Nah, hal ini membuat email kita sukar dibaca, khususnya pembaca yang menggunakan terminal karakter mode. Untuk menyatakan ekspresi kita pada forum diskusi dan email, berikut beberapa simbol yang dapat digunakan. Nah, tersenyum bebas, merasa senang, gembira, atau tidak setuju dengan hal yang disampaikan, menertawai, ya, dan sebagainya. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, bagaimana meminimalisir penyalahgunaan ya teknologi komunikasi? Itu ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama dari sisi pendekatan hukum ya. Ini dengan tersedianya instrumen hukum positif nasional. Ya, kita mengacu kepada aturan yang diperlukan oleh negara ya. Dan itu semua yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi tentu diharapkan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum atau law enforcement jika terjadi pelanggaran ya, pada saat implementasi. Yang kedua, pendekatan security teknologi. Ini selain aspek hukum juga ini security-nya ya. Dalam hal ini pendekatan teknologi mutlak dilakukan dengan sistem keamanan teknologi canggih yang diharapkan dapat menutup hal-hal yang kemungkinan ada penyalahgunaan secara teknis teknologinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pendekatan sosial budaya etika. Di mana pendekatan ini menjadi sangat penting oleh karena memberikan pemahaman dari sudut sosial budaya yang mengharapkan masyarakat bisa memahami bahwa teknologi informasi memiliki efektivitas sangat tinggi dalam kaitan interaksi global, ya, baik dalam perdagangan, pendidikan mungkin ya, ekonomi ataupun hal yang lainnya, termasuk juga di penyuluhan, ya, atau kegiatan-kegiatan pendampingan dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah pendapat McLeod 2007 nih, bagi institusi atau perusahaan yang menjalankan operasional teknologi komunikasi perlu memenuhi 10 standar etika. Ya. Yang pertama, ya, merumuskan paham etika. Ya. Kedua, membentuk prosedur melalui peraturan-peraturan yang ada. Ya. Jadi prinsip bagaimana orang harus paham etikanya, ya, pihak-pihak yang terkait ketika menggunakan suatu teknologi, pengelola, pengguna. Ya. Yang kedua, prosedur melalui aturan yang diberlakukan. Lalu ada penetapan sanksi ketika melanggar atau melakukan kesalahan ya, terkait dengan implementasi teknologi komunikasi. Mengakui adanya perilaku etis, ya. Memfokuskan pada program pelatihan IT-nya atau komputer,
promosikan undang-undang kejahatan komputer dengan memberikan informasi kepada pihak terkait, melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan, ya, mendorong program rehabilitasi etika, mendorong partisipasi masyarakat profesional untuk menyusun kode etik, kemudian menetapkan budaya keteladanan. Ya, jadi ada 10 ya, menurut McLeod itu yang telah mencermati tahap-tahap standar etika yang perlu diperhatikan dalam operasional teknologi komunikasi. Oke. Nah, ini ada satu resume dari yang mengacu pada konsep dari Ibnu Sina ini. Tahu ya Ibnu Sina ya? Ini seorang tokoh nih. Dia mengatakan bahwa pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kenabian, ya, keteladanan ini. Yaitu kalau disingkat STAP nih, sidik, jujur ya, tabligh, amanah, fatonah. Ya. Tabligh menyampaikan, amanah berarti bisa dipercaya, fatonah cerdas. Nah, 4 ini. Ini 4 yang harus dimiliki sehingga akan muncul itu trust ya, kepercayaan ataupun keyakinan bisa dipercaya orang. Ya. Ini unsurnya ya, kalau kita lihat di sini dari komunikator nih, wujudnya baik berupa ketika menulis atau menyampaikan pesan ya, menggunakan media apa, salurannya, khalayaknya, ya, khalayaknya siapa, lalu efeknya. Ya. Nah, performa atau kinerja yang 4 ini ada lawannya ini. Ya. Apakah dia menyampaikan secara jujur atau bohong. Ya. Itu berlawanan. Ya. Jadi tentu yang diharapkan yang ini, yang tengah ini. Apakah disampaikan dengan lugas atau utuh, atau ada yang disembunyikan. Ya. Hal-hal yang menguntungkan dirinya supaya orang lain tidak ikut merasakan, disembunyikan. Itu berarti tidak tabligh. Ya. Kemudian dipercaya atau khianat. Ya. Atau fatonah, cerdas, atau memang kurang bodoh atau tidak cerdas. Nah, dampaknya atau efeknya ini di sini distrust nih. Kalau perilaku yang ini yang muncul melekat pada komunikator. Tapi kalau yang ini maka akan muncul trust-nya bagi khalayak atau komunikan. Ini ringkasan dari pendapat Ibnu Sina. Mudah-mudahan kita prinsipnya yang mempelajari sains komunikasi pengembangan masyarakat ya, apalagi sudah mendapatkan banyak bekal lah. Nah, yang terkait dengan IT tentu ada dari sosioekonomi digital, TIK pemberdayaan masyarakat, lalu mata kuliah ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memanfaatkan secara optimal dengan pengetahuan yang sudah didapatkan. Ya. Saya kira ini lingkup dari materi topik etika dan hukum ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, saya share ini lagi. Saya share link YouTube ya. Tapi saya cek dulu. Sudah bisa langsung nyambung belum? Saya share dulu ya. Merasa terganggu nggak sih sama tingkah netizen di media sosial yang asal komentar, post berita palsu, bullying, atau mengumbar permusuhan? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga pernah begitu? Wah, jangan sampai smart people. Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya.
CFDS Explains kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi, semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital selama kita hidup bisa gampang banget diakses sama orang. Sekarang, banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan ngelihat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya ada 3 hal penting yang smart people perlu pikirkan sebelum upload atau share sesuatu di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart people, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh smart people, kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa, juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti. Smart people harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video, yang smart people ambil, edit, atau sebar di media sosial harus nyantumin nama pembuat konten. Kecuali diizinkan lain oleh pihak pemegang hak cipta. Kalau kita nggak hati-hati upload atau share sesuatu, bisa jadi kita berurusan dengan hukum atau jadi korban kejahatan di dunia maya loh smart people. Wah, jangan sampai ya. Selain upload dan share, kita juga sering kan ketemu atau bahkan ikutan diskusi di media sosial. Dalam debat atau diskusi, walaupun kita nggak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita bisa jauh-jauh dari komentar yang menghardik, ngejek, apalagi ngebully ya smart people. Nah, yang penting juga nih, kita jangan sampai ikut-ikutan nyebarin konten negatif di media sosial, kayak pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan, atau hal lain yang bisa ngerusak moral atau ganggu kenyamanan netizen di media sosial. Jauh lebih keren kalau kita sebarin optimisme, perdamaian, atau pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial lewat media sosial. Banyak loh yang udah sukses dan nolong banyak orang dari media sosial. Intinya, kita bisa bikin suasana positif dan damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Asik kan? Sekian dulu seri CFDS Explains kali ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai jumpa. Oke, ya. Bisa dilihat dengan baik ya. Oke, saatnya sekarang boleh diskusi atau pertanyaan kalau ada yang kurang jelas. Silakan, saya beri kesempatan. Jika ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi topik bahasan yang ke-10 ini etika dan hukum teknologi komunikasi. Dan implementasinya memang di banyak bidang pembangunan ya. Apakah pertanian, perikanan, peternakan, ekonomi ya. Atau proses-proses komunikasi itu sendiri di berbagai perkantoran atau lembaga ya. Silakan kalau ada. Cukup jelas ya? Iya, Bapak. Oke. Dari siapa nih? Salvinia ada? Salvinia Cahyani. Dari saya sudah cukup, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Nanti boleh ini kalau tadi nggak sempat lihat ya. Link yang di YouTube ini banyak sebenarnya kalau mau lihat nih. Ya.
khusus topik bahasan ke-10 ini, cybercrime atau kejahatan cyber. Ini ada satu lagi yang nanti boleh putar sendiri ya di YouTube. Atau tadi ada berbagai link yang bisa nanti dicek, contoh-contoh terkait dengan etika atau hukum, bagaimana implementasi teknologi komunikasi atau penyuluhan. Bisa disaksikan sendiri di YouTube ya, silakan. Ya. Oke, mudah-mudahan semua sehat selalu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah mengisi presensi ya? Bisa? Bisa, Bapak. Oke ya, selamat berpuasa bagi yang muslim, muslimah. Sampai ketemu lagi. Mungkin nanti pekan depan yang masuk kelas Bu Tita, lalu Pak Dwi Sadono 2 kali, lalu terakhir Pak Juara. Ya. Sampai ketemu di UAS ya. Mudah-mudahan nilainya bisa maksimal dan juga di praktikum bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa berpartisipasi sampai selesai. Ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.